Hello guys, so this is Tuesday and we're right now. Makasih. Semuanya, jadi kami lagi ada di KPPN Kota Padang. Jadi di sini kami akan memaparkan beberapa informasi unik terkait KPPN Kota Padang. Nah betul, yuk mari kita bahas lebih lanjut. Kalian pada tahu nggak sih KPPN itu apa? Jadi KPPN itu adalah kantor pelayanan perbendaharaan negara. Nah, kalian tahu nggak fungsinya itu apa? Jadi KPPN itu kayak mesin kasir negara loh guys. Disinilah tempat penyaluran dana-dana APBN. Dimulai dari pembayaran gaji PNS, dana BOT, sampai pembangunan proyek-proyek. Semuanya ke sini loh. Nah, secara administratif KPPN itu di bawah naungan DJPP atau Direktorat Jenderal Pembendaraan, di mana DJPP itu adalah termasuk bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, FYI guys, kalian pada tahu nggak sih Menteri Keuangan kita yang super duper hebat, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Beliau merupakan sosok inspiratif di balik pengelolaan keuangan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mana sih kedudukan KPPN pada sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi, perlu teman-teman ketahui, KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara memiliki kedudukan sebagai lembaga yang mengelola keuangan negara. KPPN merupakan lembaga pengelola keuangan yang bergerak dalam skala daerah. Akan tetapi, ia berbeda dengan lembaga pengelolaan keuangan daerah lainnya, mau itu Bapenda maupun BPKAD. Yang menjadikan yang berbeda adalah KPPN lebih berfungsi untuk menjadi jembatan hubungan antara instansi pemerintah pusat dengan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang ada di pusat daerah. Kalian pada tahu nggak sih siapa kepala KPPN Kota Padang? Nah, jadi Bapak Joko Supriyanto merupakan kepala dari KPPN Kota Padang. Beliau juga termasuk orang yang aktif di berbagai kegiatan dan juga sering memberikan materi tentang budaya egaliter dan manajemen waktu di instansi-instansi Kota Padang. Kalian pernah tahu nggak sih apa sih prestasi KPPN Kota Padang? Di sini menjelaskan prestasi Kementerian Keuangan atau Kemenku di Kota Padang meliputi penghargaan opini wajib pajak tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI secara berturut-turut. KPPN Kota Padang berhasil meraih top 5 kompetisi inovasi aplikasi yang bernama Sakoto. KPPN berhasil menaikkan SPFUP secara signifikan dari 8,2% sampai dengan 12,5%. Kalian pernah tahu nggak sih apa saja kegagalan yang ada di KPPN Kota Padang? Adapun beberapa kegagalan atau tantangan yang sering dihadapi oleh Kemenku di Kota Padang yaitu penurunan penerimaan pajak di bulan tertentu dan pengurangan atau tantangan penerimaan negara, yaitu Pemko Kota Padang mengalami tekanan pada bulan Januari dan Februari 2024 meskipun sekarang sudah kembali normal. Selanjutnya, Pemko Sumatera Barat mengalami realisasi anggaran pada bulan 31 Oktober 2024 sebesar 33,63% dari target APBN. Dan ketiga, perekonomian di Sumbar pada triwulan ketiga 2024 mengalami hasil yang positif. Namun, dari target nasional kita masih jauh ketinggalan. Nah, yang keempat, anggaran Kemenko yang dipotong oleh pemerintah sebesar 8,9 triliun berdampak pada kegiatan atau program pemerintah pusat, namun tidak berdampak pada gaji pegawai atau penerimaan negara. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apakah KPPN memiliki kelemahan. Nah, jawabannya adalah ada. Meskipun KPPN merupakan salah satu lembaga elit yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, akan tetapi KPPN masih memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya dan menjadi kelemahan pada pelaksanaan kegiatannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang 3 kelemahan utama dalam KPPN itu sendiri. Nah, untuk kelemahan pertama adalah kelemahan pada bidang sumber daya manusia, di mana
pada daerah-daerah tertentu, khususnya pada daerah-daerah terpencil, KPPN tidak dapat melaksanakan perbendaharaan umum negara. Nah, hal ini diakibatkan oleh tidak adanya pegawai yang mampu mengerjakan perbendaharaan tersebut. Hal ini berakibat pada tidak tercapainya program kerja dari Kementerian Keuangan maupun KPPN itu sendiri. Nah, untuk kelemahan kedua adalah tentang keterbatasan dan kurangnya tentang teknologi dan informasi, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan. Dan tetapi dalam penerapannya, KPPN masih sering mengalami kendala dalam melakukan pendataan akuntansi pada aplikasi tersebut. Hal ini berdampak pada keterlambatan pada proses pencarian dana untuk pelaksanaan program kerja dari SKPD yang ada di suatu daerah tersebut. 3 kelemahan pada KPPN tadi memberikan dampak negatif pada SKPD yang memiliki kaitan erat dengan KPPN sendiri, di mana program kerja dari SKPD tersebut akan menjadi terhalang kelancarannya. Nah, kita sebagai generasi muda dan calon pengelola keuangan masa depan harus punya harapan yang besar untuk KPPN khususnya di Kota Padang. Semoga KPPN di Kota Padang selalu aktif dalam memberikan pelayanan ke masyarakat yang transparan, cepat, serta akuntabel, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih paham tentang pengelolaan keuangan. Dan yang paling penting, kita sebagai garda terdepan harus selalu menjaga keuangan negara kita yang tercinta.